adik-adik, selamat datang di PKS Tango. Di sini kamu akan belajar konsep dan trik-trik untuk mudah menjawab soal USM PK Instan. Perhatikan soal nomor 1. Ini kita masih dengan teori bilangan. Jika bilangan bulat 50 ya, adalah bilangan ketiga dari 5 bilangan bulat yang berurutan. Artinya begini, ada 5 bilangan berurutan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 50 itu berada di bilangan ketiga. Maka sebelumnya ada 49 dan 48. Selanjutnya 21 dan 52 karena berurutan ya. Nah, berapa jumlahnya? Oke, untuk menjawab ini ada berbagai macam cara, mulai dari yang lama, yang sedang sampai yang mudah. Nah, untuk itu kita kalau yang lama ya jumlahkan satu per satu. Waktunya akan terlalu lama. Cara sedangnya begini, ini 52, kita pinjam 2, kita letakkan ke 48 ya. Pindahkan 2-nya ke sini, ini menjadi 50. Ini juga 51, pindahkan 1-nya ke sini, ini menjadi 50. Sehingga semua bilangan menjadi 50 setelah dirubah. Artinya kita gampang ya, tinggal mengalikan ya, 50 kita kalikan 5, maka hasilnya 250. Oke. Mudah ya? Iya, mudah sekali. Jadi jawabannya ini. Ada yang lebih mudah, tapi kalian perhatikan dulu konsep ini. Jika 1 tambah 2 tambah 3, hasilnya kalau dijumlahkan 6. Artinya apa? Cara mudahnya begini, kita ambil bilangan di tengah-tengah yaitu 2, dikali ada berapa banyak bilangannya, 1, 2, 3, maka kali 3, itulah jumlahnya. Contoh lagi ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan ambil tengah-tengah saja ya. Ini triknya nih ya, 3 dan bilangannya ada berapa banyak? 5, maka 3 kali 5 jumlahnya 15. Silahkan dibuktikan maka benar ya. Loh, kalau kejadiannya gini gimana? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kak, ini gimana kejadiannya? Maka cukup cari tengah-tengahnya. Cara mencari tengah-tengahnya, awal tambah akhir bagi 2. 1 tambah 4 bagi 2 dikali banyak bilangannya, 1, 2, 3, 4 kali 4. 1 tambah 4, 5 per 2 dikali 4. Coret 2, hasilnya 10. Begitu ya. Jadi prinsipnya cari tengah-tengah kali banyak bilangannya. Cara nyari tengah-tengah kalau dia genap gimana? Ya ini tadi, awal tambah akhir dibagi 2 ya, begitu dan seterusnya. Oke, kalau masih bingung silakan ulang-ulang dan pahami maksud dari penjelasan. Oke, nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal berapa ya? Kita bahas soal nomor 2. Ini penting karena soal-soal seperti ini kalau kita tidak tahu tekniknya bisa menghabiskan banyak waktu. Oke, kita perhatikan. X adalah bilangan bulat genap dan Y adalah bilangan bulat ganjil. Manakah dari opsi berikut kalau diproses menjadi bilangan genap? Tekniknya biar supaya tidak terlalu memakan waktu yang banyak, maka nilai X ini bulat genap, kita harus mempersiapkan nilai bulat genap itu 2 yang paling sederhana. Kak, kenapa enggak 4? Ya, karena 4 juga bilangan genap, tapi akan merepotkan untuk pembuktian. Kok kenapa enggak 100? Ya, sama aja ya. Jadi ambil angka yang paling sederhana yaitu 2 dan minus 2. Jadi harus minusnya juga dicobakan. Ini untuk tipe-tipe soal seperti ini. Iya, bilangan bulat ganjil yang paling sederhana apa kak? Ya 1, lalu minus 1. Kedua angka ini harus dicoba karena dia tidak bilangan positif atau negatif ya. Jadi kita harus memisalkannya dengan 2 angka ini, 2 dan negatif 2. Paham ya? Ya paham. Nah, untuk itu setelah kita coba-coba, kita misalkan 2 ya, 2 kuadrat ditambah 1 ini 5 ya. Bukan ini juga gitu, 2 kuadrat 4 dikurang 1 3
bukan ini. Maka jawabannya nanti pasti C, ya. 2 kuadrat dikali 1. Hasilnya 4 genap, ya, genap, pas, sesuai dengan permintaan soal. Maka jawabannya adalah C. Oke, pahami. Teknik yang penting adalah cara memisalkannya jangan terlalu besar-besar, pakai angka yang sederhana. Oke, itu aja. Silahkan diulang-ulang agar kamu semakin memahami. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 3. Kakak rasa ini soal sederhana, tidak terlalu ribet, dimana soalnya mengatakan X dan Y adalah bilangan prima, manakah dari angka berikut yang bukan merupakan jumlah dari X dan Y. Jadi kalau kita tahu bilangan prima itu apa? Bilangan prima, ya, bilangan prima itu kalau kita cari-cari itu dimulai dari 2, ya. Bilangan prima itu bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dia sendiri, ya. 4 bukan bilangan prima karena bisa dibagi 1, dibagi 2, dan juga dibagi 4. Jadi pembaginya lebih dari 2, tidak boleh. Nah, ini kata bilangan prima ini seperti ini. 2, 3, 7, 11, ya. 5 juga, ya, 5. Kelewatan 5-nya tuh. 5 baru 13. Iya. Berapa? 17. Iya. Ya, berapa lagi? 19 dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi, mana yang bukan jumlah dari bilangan prima tersebut atau jumlah bilangan X dan Y? Cari 9 ada nggak jumlahnya? Ada. 9 itu 2 dengan 7. 13 ada tidak? Ada. 2 dengan 11, ya. 16 ada tidak? Ada. 5 dengan 11. Oh, jadi yang nggak ada apa? Udah pasti D, ya. Karena D adalah bilangan prima yang sendirian, ya, atau bilangan prima yang jomblo. Jadi dia nggak perlu dijumlahkan lagi, dia bilangan prima. Tidak ada jumlah bilangan prima yang hasilnya 23. Oke. Paham, ya? Jadi jawabannya D. Oke, pahami bilangan prima ini penting agar kamu tidak terkecoh, ya. Kak, 9 kenapa bukan bilangan prima? Ingat, bilangan prima bukan bilangan ganjil. 9 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9, ya. Hati-hati. Prima bukan berarti ganjil. Tetapi bilangan prima bukanlah bilangan genap kecuali untuk angka 2, ya. Jadi bilangan prima, ingat, bukan genap. Jadi kalau udah 12, 10, 14 ini udah pasti bukan bilangan prima. Jadi gampang. Karena satu-satunya bilangan genap yang prima adalah cuma 2. Oke. Nah, selebihnya memang ganjil, tapi lihat juga fakta di lapangannya. Oke. Silakan diulang-ulang agar kamu semakin paham. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Ini soal sangat mudah, ya. Ini P dan Q adalah bilangan bulat positif. Itu dimulai dari 1, ya. Jadi gampang sekali. Dimana kalau P dibagi 6, sisanya adalah 3. Ini maksudnya seperti ini. P dibagi 6, sisanya 3. Ya, sementara kakak tulis gitu. Lalu Q dibagi 6, sisanya adalah 1. Ya, Q bagi 6, sisanya 1. Nah, maknanya seperti ini. Untuk mengetahui nilai P, itu cukup 6 ditambah 3. Tambahkan. Maka itulah P. 9. Q juga begitu, 6 ditambah 1, maka Q sama dengan 7. Pertanyaan soal apa sih, Kak? Ya, kita lihat. Berapa bila P kali Q dibagi 6 sisanya? Sisanya yang ditanya, ya. Jadi, ya 9 dikali 7 bagi 6. 9 kali 7, 63 per 6. Hasilnya 10, 3 per 6. Mana yang disebut sisa, Kak? Ini sisa. Nah, itulah yang dimaksud dengan sisa. Jadi sisa itu jawabannya itu. Kak, boleh nggak cara lain? Boleh. Cara lainnya ya gampang. Tadi sisa si P berapa? 3. Sisa si Q berapa? 1. Kalikan aja. 3 kali 1 dibagi berapa? Dibagi 6 juga. Per 6. 3 kali 1 3 per 6. Ini sisa. Oh, lebih gampang, ya. Ini sisa.
Kak, saya mau pakai cara ini aja lah, cara kakak yang itu pendek kali, saya nggak mau, saya mau cara yang panjang seperti ini. Kalau ini cara singkat saya nggak mau. Ya saya silahkan, kakak nggak paksakan, yang penting mana yang enak menurut kalian, kerjakanlah soal itu dengan cara yang kalian enak. Oke. Oke ya, kita akan bahas soal nomor 5. Ini mau cari tinta dulu ya, warna coklat. Oh, nggak nampak warna. Jelas memang baiknya warna hijau dulu ya, biar nggak bosan. Oke, bilangan yang dapat habis dibagi 3 dan 88 adalah, wow, ini kalau kita coba satu persatu akan terlalu lama ya. Ini gampang ini. Kalau 88-nya ada 2 genap ya, maka kita cari yang jumlah digitnya genap juga nih. Ini ada 2, 4, 6. Nah, ini 8, ini bisa, boleh ya. Kalau ini ada 7, ini pasti nggak boleh. Ini ada 6, ini boleh. Ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah pasti nggak boleh. Kenapa? Karena ini ada 2 digit, maka dia bolehnya genap ya. Maka tinggal A atau C ya, tinggal 2. Lalu kita coba ketiga. Nah, ini 3 syaratnya ya. Syarat bilangan habis dibagi 3 ya. Ingat nih, apa syarat bilangan habis dibagi 3? Jumlah digit kelipatan 3. Oke, jumlah digit kelipatan 3. Kalau bukan kelipatan 3, dia tidak bisa dibagi 3. Kita cek, 8-nya ada 8. 8 kali 8 itu 64. Ini untuk opsi A. Kita sekarang ke opsi C. 8-nya ada 6. 8 kali 6 itu 48. Jumlahkan lagi, 6 ditambah 4, 10. Bukan kelipatan 3. Tapi kalau 4 ditambah 8, 12. Ya, 12 bisa dibagi 3. Maka jawabannya C. Karena ya jumlah digitnya 12. Paham ya? Iya, sampai di sini silakan diulang-ulang. Ini ada konsep penting, yaitu konsep tentang angka 3. Kalian harus memahami syarat bilangan yang habis dibagi 3. Karena soal-soal USMPK instan, khusus TPA-nya, ini sering bermain dengan angka-angka